Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, pada video pertama telah saya jelaskan tentang syarat-syarat seorang wali nikah. Pada video kedua ini, saya masih akan menjelaskan perihal seputar wali nikah. Karena wali nikah adalah salah satu rukun dari 5 rukun nikah yang sangat krusial, sangat urgent, sangat penting. Dan pada titik ini biasanya seorang calon pengantin atau keluarganya atau masyarakat salah menentukan wali nikah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu, pada pembahasan kali ini akan saya jelaskan yang pertama tentang apa itu wali nikah, pengertian wali nikah. Yang kedua tentang pembagian atau macam-macam wali nikah. Yang ketiga tentang tertib urutan wali nikah atau tartibul aulia. Dan yang keempat tentang syarat-syarat perpindahan dari satu wali nikah ke wali nikah berikutnya atau intikol. Sebelum kita mulai pembahasan ini, saya akan ingatkan lagi bahwa rukun nikah itu ada 5. Yang pertama adanya seorang calon mempelai laki-laki. Yang kedua adanya seorang calon mempelai perempuan. Yang ketiga adanya seorang wali nikah. Yang keempat adanya 2 orang saksi. Dan yang kelima adanya sighot, ijab, dan qabul. Sebuah pernikahan tidak akan sah tanpa adanya wali nikah. La nikaha illa biwaliyin. Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali nikah. Untuk itu, pada kesempatan ini akan saya bahas yang pertama tentang apa itu wali nikah. Pengertian wali nikah itu apa? Wali nikah secara umum diartikan sebagai seorang laki-laki yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki pilihannya. Seorang laki-laki yang berhak menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki pilihannya. Itu yang disebut dengan wali nikah. Yang kedua, pembagian wali nikah. Wali nikah dibagi menjadi 2. Yang pertama wali nasab dan yang kedua wali hakim. Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan tersebut dari pihak ayah menurut ketentuan hukum Islam. Jadi wali nasab adalah seorang laki-laki yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai perempuan dari garis ayah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh negara. Dalam hal ini adalah oleh menteri agama atau pejabat yang ditunjuk lainnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Jadi wali hakim yang resmi, yang sah adalah kepala KUA di tingkat kecamatan. Kepala KUA
di kantor urusan agama, karena resmi ditunjuk oleh Menteri Agama mewakili negara. Yang ketiga, tartibul aulia atau tertib urutan-urutan wali nikah. Untuk lebih jelasnya, lihat bagan atau tabel di layar monitor. Akan saya jelaskan satu persatu. Urutan-urutan wali nikah secara terperinci dan detail berjumlah 22 tingkatan. Yang pertama adalah ayah, yang kedua kakek, ayahnya ayah, yang ketiga buyut atau ayahnya kakek, yang keempat saudara laki-laki seayah seibu, yang kelima saudara laki-laki seayah, keenam keponakan seayah seibu, yang ketujuh keponakan seayah, yang kedelapan paman seayah seibu, yang kesembilan paman seayah, ke-10 anak laki-laki paman seayah seibu, yang ke-11 anak laki-laki paman seayah, 12 cucu paman seayah seibu, ke-13 cucu paman seayah, ke-14 paman ayah seayah seibu, yang ke-15 paman ayah seayah, ke-16 anak laki-laki paman ayah seayah seibu, 17 anak laki-laki paman ayah seayah, 18 paman kakek seayah seibu, 19 paman kakek seayah, 20 anak laki-laki paman kakek seayah seibu, ke-21 anak laki-laki paman kakek seayah. Kemudian setelah itu habis, maka baru ke tingkatan 22 yaitu wali hakim. Jika ada calon pengantin sampai ke wali hakim, boleh jadi karena setelah diruntut kehabisan wali nasab. Dengan melihat bagan atau tabel tartibul aulia, tertib urutan wali tersebut, maka bisa saya contohkan, jika ada seorang calon pengantin yang bapak atau ayahnya masih hidup, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah bapak atau ayahnya. Tetapi jika bapak atau ayahnya sudah meninggal, maka yang menjadi wali nikah adalah kakeknya, yaitu bapaknya bapak. Kemudian kalaupun kakeknya juga sudah meninggal, maka wali berikutnya adalah buyut, yaitu ayahnya kakek, bapaknya kakek. Kemudian kalaupun buyut sudah meninggal, maka urutan keempat yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung yang seayah seibu, bisa kakak atau adiknya. Utamakan yang lebih tua dulu, yaitu kakak. Dan seandainya kakak pun ternyata sudah meninggal yang seayah seibu, maka dicari dulu ada enggak saudara kandung laki-laki yang seayah. Kalau urutan keempat dan kelima tidak ada atau barangkali sudah meninggal, maka keponakan di urutan keenam. Keponakan itu anak laki-laki dari saudara laki-laki, anak laki-laki dari adik atau kakaknya. Asalkan sudah baligh, dia sudah bisa menjadi wali nikah. Keponakan yang seayah seibu dulu. Kalau tidak ada, cari urutan yang ketujuh, yaitu keponakan anaknya saudara laki-laki yang seayah.
kemudian turun sampai ke bawah. Kalau di atasnya memang sudah tidak ada atau meninggal, maka turun ke bawah paman, anak laki-laki paman, cucu paman, paman ayah, dan sampai terus ke urutan ke-21. Kalau sampai urutan 21 tidak ada, baru dia menjadi walinya wali hakim, karena dengan alasan sudah kehabisan wali nasab. Begitu para pemirsa tentang penjelasan urutan-urutan tartibul wali atau tertib urutan wali. Karena namanya tartibul wali atau urutan wali, maka penunjukan wali juga harus berurutan sesuai dengan jenjang tingkatannya. Kemudian yang keempat akan saya jelaskan tentang syarat-syarat jika terjadi perpindahan wali dari tingkatan satu ke tingkatan berikutnya. Syaratnya apa? Karena kita tidak boleh sembarangan asal mengganti wali yang satu dengan wali yang lain, harus memiliki syarat. Nah, syaratnya adalah bahwa jika terjadi adanya perpindahan wali, umpamanya dari harusnya ayah kok berpindah ke kakek atau ke buyut atau ke saudara kandung, itu harus ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika terjadi perpindahan wali, nah syaratnya pertama, satu, wali tersebut non muslim, tidak beragama Islam. Kedua, boleh jadi walinya itu fasik, suka berbuat dosa maksiat, berbuat dosa besar. Yang ketiga, boleh jadi walinya ada tetapi belum baligh, jadi belum sah, belum berhak menjadi wali karena belum baligh, masih kecil. Kemudian yang keempat, boleh jadi walinya ada tapi secara akal sehat dia tidak sehat. Bahasa kita barangkali dia gila, gila yang permanen. Yang kelima, walinya sudah udzur, walinya ada tapi sudah tua banget, saking tuanya disebut tua bangka. Itu juga boleh intikal, boleh diganti dengan wali urutan berikutnya. Kemudian yang keenam, boleh jadi walinya ada cuman walinya itu tuli atau bisu. Tuli atau bisu yang mutlak. Tuli yang bisu sama sekali tidak bisa apa-apa, tidak mendengar dan tidak berucap apa-apa. Jadi umpamanya sebagai contoh, yang walinya tidak beragama Islam, seandainya ini sering terjadi, ada calon pengantin perempuan mau menikah, dia mu'alaf, baru masuk Islam, KTP sudah berubah menjadi agamanya muslim. Jika dia itu mau menikah, kita runtut apakah di dalam lingkungan keluarganya yang masih bertalian darah ada yang muslim. Kalau bapaknya Katolik berarti gugur hak kewaliannya, diganti kakek. Kakeknya ditanya agamanya apa, kalau muslim dia boleh menjadi wali. Cuman kalau juga non muslim maka juga haknya gugur menjadi wali. Kemudian buyut sama, ditanya agamanya apa, kalau muslim boleh menjadi wali, kalau non muslim gugur sebagai wali nikah. Kemudian tanya saudaranya, berapa bersaudara, kalau ada ternyata saudara kandungnya, kakak atau adik yang sudah baligh, ternyata juga sama-sama mu'alafnya atau sudah beragama Islam, maka dialah yang berhak menjadi
wali nikah, yaitu kakak kandung atau adik kandung yang sudah balik dan juga sama-sama mu'alaf atau beragama Islam. Sampai turun ke bawah, kalau semuanya diruntut sampai tingkatan 21, ternyata juga tidak ada yang muslim, runtutan wali nasabnya sampai urutan 21 tidak ada yang muslim, berarti wanita yang mu'alaf tadi kalau menikah harus wali hakim dengan alasan tidak memiliki wali nasab. Sama kalau ada calon pengantin yang walinya ternyata ada tapi juga masih belum baligh, masih kecil, maka juga dia tidak berhak menjadi wali nikah. Cari urutan-urutan sampai ke bawah, sampai angka atau tingkatan 21, ada enggak yang berhak menjadi wali, sudah baligh, muslim dan sebagainya. Kalau ternyata ada ditemukan, maka itulah walinya. Jadi seperti itu tentang tartibul aulia, pengaturan urutan wali nikah dalam sebuah pernikahan. Di samping ada urutan-urutannya, juga ada syarat-syarat untuk berpindahnya wali yang satu kepada wali yang lainnya. Para pemirsa sekalian yang saya hormati, dari pemaparan dan penjelasan tadi maka dapat saya sampaikan bahwa di samping ada tartibul aulia, tertib urutan wali, juga ada syarat-syarat intiqal wali, yaitu syarat-syarat jika terjadi perpindahan wali dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya. Sebagai contoh tadi kita sampaikan contoh calon pengantin yang kebetulan mu'alaf. Maka dapat saya sampaikan sebuah pernikahan bisa menggunakan wali hakim dengan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Tidak memiliki wali nasab. Wali nasab tidak ada. Ini terjadi biasanya bagi calon pengantin atau wanita yang lahir di luar nikah. Bahasa kita anak zina. Dia lahir tetapi orang tuanya itu belum atau tidak menikah. Yang kedua, walinya adol. Walinya ada tetapi adol, mogok, tidak mau menjadi wali nikah. Ini bisa diselesaikan dengan cara si calon pengantin tadi pergi ke pengadilan agama setempat untuk meminta penetapan wali nikah. Setelah pengadilan atau hakim memberikan penetapan wali nikah, maka wanita tadi bisa menikah dengan modal penetapan dari pengadilan untuk menikah di KUA mana yang dia inginkan. Nanti pakainya memakai wali hakim. Yang ketiga, walinya mafqud, tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hilang. Walinya mafqud dan la yamutu wa la yahya, tidak jelas apakah masih hidup atau sudah mati. Sudah mafqud, la yamutu wa la yahya, sudah hilang dan tidak jelas statusnya apakah masih hidup atau sudah mati. Ini juga memakai wali hakim. Yang keempat, walinya tidak dapat dihadirkan pada saat akad nikah dikarenakan dia sedang menjalani pidana di penjara dan tidak diberi izin untuk keluar tahanan. Maka ini juga walinya wali hakim. Dan yang kelima, walinya itu tidak ada yang
beragama Islam, itu juga wali hakim. Yang keenam, walinya itu dalam keadaan ihram, sedang menunaikan ibadah haji atau umroh, ini juga bisa menggunakan wali hakim. Dan yang ketujuh, walinya itu sendiri yang akan menikahi calon pengantin perempuan. Kok bisa terjadi? Bisa. Ini terjadi jika sesama saudara sepupu itu mau menikah dan tidak ada wali yang derajatnya lebih tinggi. Jadi ada satu keluarga, anaknya Pak D sama anaknya Pak Le itu mau menikah. Calon pengantinnya itu masih saudara, tapi saudara sepupu. Dan kebetulan laki-laki ini berstatus wali nikah jika wanita ini menikah. Maka jika terjadi demikian, walinya adalah wali hakim. Karena si wali itu sendiri yang akan mau menikahi wanita tersebut dan tidak ada wali lain yang derajatnya lebih tinggi dari dia sendiri. Demikian para pemirsa, ada 4 hal yang saya sampaikan. Yang pertama tentang pengertian wali, yang kedua tentang pembagian wali, yang ketiga tentang tartibul aulia, dan yang keempat tentang intikal atau syarat-syarat intikal wali, syarat-syarat perpindahan dari satu wali ke wali berikutnya. Semuanya itu pada saat pendaftaran calon pengantin yang akan memverifikasi, yang berwenang menguji kewalian sebuah pernikahan dari calon pengantin, itu semuanya petugas pencatat nikah, kepala KUA maupun penghulu di KUA kecamatan setempat. Semuanya akan diuji, diverifikasi tentang keabsahan tingkatan wali yang akan diajukan sebagai wali oleh keluarga atau calon pengantin tersebut. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk seri berikutnya akan kita tetap bahas tentang wali nikah yang lebih detail dengan masalah dan kasus yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.